Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi nggak mau impor beras. Lalu sekarang faktanya, per hari ini, catatan datanya harus dibaca. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,7 ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya, semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, terdiversifikasi juga. Ayo revisi skripsinya. Dari sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai wakil presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait? Cuma bagi saya bukan soal catatan, soal bagaimana orang itu paham atau tidak dengan permasalahan. Dia bilang mekanisasi itu mengubah atau melakukan kayak digital gitu ya, kemudian menggunakan alat-alat, mengganti energi manusia dengan mesin gitu ya. Permasalahannya bukan itu. Petani-petani kita itu tanahnya nggak hektaran, 700 meter, 600 meter itu petani kita. Saya kan orang desa, saya orang Madura, dan saya punya juga tanah belum nyampe kayaknya sih 1 hektar. Terus yang hektaran itu punya siapa? Lah ini jadi mekanisasi itu. Kalau kita bicara soal mekanisasi, artinya Gibran itu hanya memikirkan Prabowo yang lahannya ratusan ribu hektar, 500.000. Kalau soal petani 700 meter itu masalahnya bukan mekanisasi. Mereka nggak perlu mekanisasi. Yang mereka perlukan adalah pupuk. Nah, pupuknya sekarang kan susah, sulit didapat gitu ya. Kalaupun ada, itu berupa bantuan bansos gitu kan. Ada stikernya Pak Jokowi. Itu yang menjadi masalah. Ada perang katanya, ada perang Ukraina. Iya. Rusia. Kalau ada vouchernya enggak jadi perang. Tapi kemarin kan relawannya bagi-bagi tontonan. Sempat juga tadi ada disinggung soal izin ilegal. Nah, izin ilegal itu juga lucu gitu. Izin kok ilegal? Ini kayak gini, tambang ilegal itu nggak ada izinnya. Bagaimana cara mencabutnya gitu loh? Lawan nggak ada izinnya. Tapi ini menunjukkan bahwa outfit tadi itu penting gitu, karena ini temanya lingkungan. Makanya kemudian bajunya itu baju pecinta alam. Pecinta alam. Kenapa outfit ini penting gitu ya? Jangan sampai kita datang ke tempat tongkrongan sama nikahan atau kawinan, outfitnya sama gitu loh. Kita harus menyesuaikan gitu. Nah, Pak Ganjar dan Mahfud ini kayaknya emang siap bener gitu. Tema lingkungan pakai baju tema lingkungan. Tapi yang paling menarik tadi closing statement dari Pak Mahfud. Wah, itu menurut sampai Gibran tadi kelihatan kan mukanya agak pucet kan. Jadi mana udah disebutin dalil Al-Quran kan, merusak dengan sudah ada dalam Al-Quran, merusak alam. Prabowo berarti merusak itu. Enggak, sebenarnya kan mau menyindir Prabowo secara langsung, tapi kayaknya nanti kalau saya singgung nanti takutnya tantrum berhari-hari deh. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Prabowo kan bawahannya Menko. Nggak berani jadi ya. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara-saudara kita mengenai Gibran. Perdebatan tadi malam sangat seru. Kelihatan karakter Gibran yang sangat sombong dan arogan. Tentunya perdebatan tersebut yang dimana Gibran saling sindir ke Cak Imin, dan Gibran mengatakan ke Cak Imin, enak ya Gus membawa catatan. Nah, dan Gus juga mengatakan ini bukan catatan soal MK. Nah, itu sindiran pedas kepada Gibran. Nah, ini sangat menarik pembahasan ini teman, apalagi perdebatan antara Mahfud dan Gibran, yang dimana Mahfud menjelaskan pertanyaannya karena Gibran tidak paham dengan pertanyaan Mahfud MD. Coba bayangkan teman, ini ibaratkan seperti kita sidang, penguji kita
mempertanyakan, tetapi kita ngaur dan tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanya ini, dijawab ini. Kita bisa lihat teman-teman, dan Mahfud tersebut menjelaskan ke Gibran, ini gula seton, 4 ton ya, gitulah teman-teman ibaratnya. Tetapi kita bisa melihat karakter Gibran yang sombong dan dicap. Tentunya kan ada pertanyaan yang tidak dijawab oleh Mahfud MD, karena pertanyaan tersebut bukan tidak bisa dijawab, tetapi tidak pantas dipertanyakan kepada Mahfud MD karena tidak berbobot. Kelihatan banget Gibran ini sangat arogan ketika mereka saling sindir. Saya tidak suka dengan sikap Gibran ini, yang dimana apalagi gaya-gayanya. Saya mencari-cari jawaban Mahfud MD, di mana ya? Terlihat arogan banget Gibran ini, seakan-akan dia lebih pintar daripada wakil dari nomor urut 3 ini. Seakan-akan lebih berpengalaman dari Mahfud MD. Kalau kita bandingkan soal pengalaman, lebih berpengalamanlah Mahfud MD. Ini kita lihat karakter asli Gibran tadi malam. Tidak ada lagi aturan-aturan yang ditaati oleh Gibran. Seakan-akan dia lebih jago berdebat, sehingga ingin menjatuhkan lawan bicaranya, lawan debatnya, tetapi tidak mampu. Kita bisa lihat di mana pertanyaan yang bisa kita jawab, apakah ini berbobot, bisa mengedukasikan kepada masyarakat atau tidaknya. Mahfud MD sudah berpengalaman dan sudah mengetahui jawaban tersebut, sehingga tidak dijawab Mahfud MD. Karena mungkin saja menurut Mahfud MD ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Gibran ini sangat tidak berbobot. Kita bisa lihat teman-teman. Tetapi inilah kelihatan asli dari Gibran yang angkuh dan arogan. Apalagi yang saling serang soal Cak Imin dan Gibran, apalagi disinggung soal singkatan SGIG. Nah, tentunya ini akan membuat Gibran semakin terlihat arogannya dan kesombongan dirinya, dan masyarakat juga mengetahui itu dan bisa menilai, karena sosok pemimpin harus memiliki karakter yang bagus dan karakter yang berwibawa dan berkarakter yang sifat emang menguasai emosinya, menguasai karakternya, yang harus menghormati orang tua dan harus mempunyai tata krama. Kita bisa lihat perdebatan tadi malam teman-teman, betapa arogannya Gibran. Apalagi soal pertanyaan yang dilontarkan oleh Cak Imin, dan Cak Imin juga kurang menjawab, dan sehingga Gibran semena-mena kayak lebih wow, lebih jago. Kita bisa lihat teman-teman. Jadi ada salah satu komentar dari sekretaris jenderal PDIP. Mahfud MD tak mau jawab pertanyaan Gibran seperti TTS dan sikapnya tak dewasa. Memang pertanyaan itu seperti, kalau menurut saya seperti teka-teki, sehingga Mahfud MD tak perlu menjawab karena pertanyaan itu tidak membangun dan tidak mengedukasikan kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat, inilah apa yang perdebatan dan tersebut, dan sehingga Haston mengomentari sikap kedewasaan Gibran. Sekretaris Jenderal PDIP Haston Kristianto menilai sikap cawapres usungannya Mahfud yang tidak menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 2 terkait grandflation, yang merupakan akronim dan grand inflation ataupun inflasi hijau, sudah tepat pada saat pelaksanaan debat Pilpres di tahun 2024 keempat. Menurut dia, pertanyaan Gibran seperti teka-teki ataupun yang disebut TTS, teka-teki silang. Seperti TTS saja, padahal ini kan bukan teka-teki silang. Nah, tetapi kalau kita lihat komitmen masyarakat melihat sikap dari Gibran, sehingga masyarakat juga akan berasumsi bahwa pertanyaan Gibran ini memang tidak pantas untuk dijawab Mahfud MD.
Nah, Haston menilai Gibran banyak bermain-main pada tata tertib yang tak tertib di atas arena tarung gagasan. Menurut Haston, ujar Haston kepada awak media sesuai pelaksanaan debat di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2024. Debat tersebut kelihatanlah permasalahan penting sekaligus mencari solusi demi kemajuan bangsa. Kalau kita lihat memang perdebatan tersebut, sikap asli dari Gibran tidak memperlihatkan kedewasaannya. Jadi banyak juga anak muda yang kecewa karena Gibran ini membawa atas anak muda atau generasi milenial. Jadi anak muda yang berkarakter tentunya harus menjaga sikap dan menghormati lebih tua. Kalau kita lihat memang sikap Gibran ini tampak sekali memang tidak memperlihatkan dia lebih berwibawa, tidak, karena kita bisa lihat karena sikap dan bisa dikatakan masih bocil ya, seperti kita lah. Kalau misalnya kita berdebat kepada orang seakan-akan kita lebih pintar atau seakan-akan kita lebih cerdas, kita bisa lihat teman-teman. Haston pun geram dengan sikap Gibran yang dinilai tak beretika, yang bergaya seperti sedang mencari sesuatu di kejauhan dan menunduk seperti mencari sesuatu yang jatuh di lantai saat mendengar jawaban Mahfud terkait Grandflation. Menurut dia, perilaku Gibran tidak dewasa yang merupakan dampak dari polemik putusan Mahkamah Agung. Kedewasaan seseorang itu menjadi sangat penting dalam kepemimpinan. Maka kami berpikir, oh ternyata keputusan Mahkamah Konstitusi ketika melakukan rekayasa hukum oleh paman Mas Gibran ternyata berdampak pada usia 40 tahun. Itu ternyata sangat menentukan kedewasaan seseorang. Inilah yang kemudian terbukti di dalam debat ini. Sebelumnya, saat melaksanakan debat, Gibran melontarkan pertanyaan kepada Mahfud soal Grandflation. Gibran meminta pendapat Mahfud soal kata yang merupakan gabungan dari frase Grand Inflation. Nah, Mahfud menjawab pertanyaan Gibran dengan jelas soal ekonomi sirkuler. Apapun diproduksi kemudian dimanfaatkan kemudian karena saya pun bicara ekonomi hijau, saya bangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura yang pertama dulu yang dipeluri ekonomi hijau, ekonomi sekuler, orang Madura pungut sampah plastik kemudian diolah. Nah, namun Gibran bergaya seperti sedang mencari suatu kejauhan dan menunduk seperti mencari sesuatu yang jatuh di lantai. Nah, seperti yang saya katakan dari awal tadi, seperti yang ingin mencari jawaban Mahfud MD, itu terlihat sombong, teman-teman. Jadi ya, tidak pantas Gibran mengataskan nama anak muda, tidak pantas untuk mengatakan bahwa dia seorang pemimpin. Kita bisa lihat, teman-teman. Saya hanya menyarankan ketika kita memilih pemimpin, kita harus melihat karakter seseorang. Apakah ini layak untuk memimpin? Nah, seorang pemimpin terlebih dahulu harus menguasai dirinya sendiri, baru menguasai orang lain. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini video ini. Maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.